Oke, sebagai konsultan kripto, salah satu pertanyaan yang paling sering saya dapat adalah soal proof of work. Jadi kali ini, tugas saya adalah membedah tuntas mekanisme ini untuk Anda. Kita akan lihat bagaimana POW bisa membangun keamanan yang luar biasa kuat, tapi di sisi lain, kita juga akan bongkar kelemahan-kelemahan kritisnya, terutama dari sudut pandang seorang investor. Untuk menjawab itu, kita perlu mundur sedikit. Kita harus paham dulu masalah paling mendasar yang ingin dipecahkan oleh Bitcoin. Gimana caranya menciptakan sistem keuangan yang bisa dipercaya, tapi tanpa ada pihak pusat seperti bank yang mengaturnya. Jadi begini, bayangkan sebuah sistem dengan ribuan peserta, tanpa ada satupun bos atau pemimpin. Gimana caranya semua orang bisa sepakat tentang siapa punya apa? Nah, disinilah mekanisme konsensus berperan. Ini adalah aturan main yang sangat penting untuk memastikan, ibaratnya buku kas semua orang itu sama persis, dan nggak bisa diubah-ubah seenaknya. Baiklah, mari kita masuk ke intinya. Kita akan selami bagaimana Proof of Work membangun benteng digital yang super kokoh ini, terutama untuk memecahkan masalah pemalsuan uang digital atau yang istilah teknisnya dikenal sebagai double spending. Oke, coba bayangkan ini. Ada sebuah lotre berskala global. Jutaan komputer di seluruh dunia semuanya ikut serta. Tugas mereka cuma satu, adu cepat menebak satu kata sandi rahasia. Dan lotre ini diundi setiap 10 menit. Nah, inilah inti dari penambangan Proof of Work. Ini bukan soal adu pintar, tapi murni adu kerja keras. Upaya komputasi yang besar ini adalah cara seorang penambang membuktikan komitmen dan kejujurannya pada jaringan. Prosesnya sendiri sebenarnya cukup sederhana, tapi jenius. Pertama, para penambang itu, menebak kode rahasia tadi. Siapa yang berhasil duluan, dia harus membuktikan ke semua orang kalau dia benar-benar sudah melakukan pekerjaan komputasi yang berat. Solusi ini lalu disiarkan ke seluruh jaringan untuk divalidasi bersama. Kalau sudah sah, si pemenang akan dapat imbalan, koin kripto yang baru diciptakan. Kuncinya di sini adalah, karena proses ini dibuat sangat mahal dan sulit, maka berbuat curang pun menjadi sangat tidak menguntungkan. Tentu saja, tidak ada sistem yang 100% sempurna. Keamanan POW ini punya satu ancaman utama yang dikenal sebagai serangan 51%. Intinya, jika ada satu entitas yang berhasil menguasai lebih dari separuh total kekuatan komputasi di jaringan, secara teori mereka bisa mulai memanipulasi buku kas, melakukan pembelanjaan ganda, atau bahkan menyensor transaksi orang lain. Tapi, disinilah letak kejeniusan pertahanannya. Untuk bisa mendapatkan kekuatan sebesar itu di jaringan sekelas Bitcoin, penyerang harus mengeluarkan biaya yang luar biasa besar. Kita bicara soal miliaran dolar hanya untuk membeli perangkat keras dan membayar tagihan listriknya. Ini membuat serangan semacam itu hampir mustahil dari sisi finansial. Dan mari kita perjelas, kalaupun serangan ini entah bagaimana berhasil dilakukan, kerusakan terbesarnya bukanlah soal koin yang dicuri. Bencana sesungguhnya adalah hancurnya kepercayaan pada seluruh sistem. Ketika buku kas bersama sudah tidak bisa dipercaya lagi, maka nilai dari aset digital itu sendiri akan langsung jadi nol. Jadi, inilah skala kesulitan yang kita bicarakan. Kekuatan komputasi gabungan dari seluruh jaringan ini menciptakan sebuah penghalang keamanan yang begitu masif sampai-sampai mencoba menyerangnya itu ibarat melakukan sesuatu yang mustahil. Namun, benteng digital yang kokoh ini dibangun dengan harga yang sangat mahal. Dan biaya-biaya inilah yang justru menjadi penghalang terbesar bagi perkembangannya. Rata-rata dibutuhkan waktu 10 menit untuk menambahkan satu blok transaksi baru ke dalam blockchain Bitcoin. Waktu 10 menit ini bukanlah angka acak, ini adalah detak jantung jaringan. Dan sayangnya, detak jantung ini sangat lambat. Detak yang lambat ini menciptakan kemacetan parah di jaringan. Ketika sedang banyak yang bertransaksi, semua orang berebut untuk memasukkan transaksi mereka ke dalam blok yang kapasitasnya terbatas. Hasilnya, biaya transaksi meroket. Bayangkan saja, Anda harus membayar ongkos kirim $20 hanya untuk mengirim uang $10 ke teman. Tentu ini sama sekali tidak praktis untuk penggunaan sehari-hari. Dan itu kita bahkan belum bicara soal energi. Jutaan komputer yang bekerja non-stop 24/7 untuk menebak hash itu mengonsumsi listrik dalam jumlah yang luar biasa besar. Ini adalah lampu merah bagi para investor institusional yang sangat peduli pada isu lingkungan, sosial, dan tata kelola, atau yang biasa disebut ESG. Oke, sekarang mari kita rangkum bagaimana semua masalah ini menumpuk menjadi penghalang besar yang mencegah Proof of Work untuk bisa digunakan secara luas oleh masyarakat umum.
Jadi ada 3 masalah inti. Pertama, dampak lingkungan yang masif. Kedua, skalabilitasnya yang buruk yang menyebabkan biaya transaksi selangit dan proses yang lambat. Dan yang ketiga, sebuah celah yang jarang dibahas. Tidak adanya mekanisme hukuman langsung. Kalau seorang penambang mencoba berbuat curang dan gagal, mereka hanya rugi biaya listrik. Tidak ada cara untuk menyita atau memotong aset mereka sebagai hukuman, tidak seperti di sistem lain. Penting juga untuk diingat, meskipun kita sering fokus pada Bitcoin, model keamanan yang telah teruji perang ini adalah fondasi bagi banyak mata uang kripto penting lainnya. Sebut saja Litecoin dan Monero. Jadi ini adalah teknologi dasar, bukan hanya milik satu proyek. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan paling penting bagi seorang investor. Bagaimana performa Proof of Work kalau kita bandingkan langsung dengan saingan utamanya, yaitu Proof of Stake? Tabel ini menunjukkan pertukaran fundamental antara keduanya. POW mengandalkan keamanan dari kekuatan komputasi kasar atau brute force. Di sisi lain, POS jauh lebih efisien, baik dari sisi skalabilitas maupun yang paling penting, dampak lingkungannya yang bisa lebih dari 99% lebih rendah daripada POW. Bagi Anda sebagai investor, artinya begini, berpartisipasi dalam POW itu ibarat menjalankan operasi industri, butuh modal besar, perangkat keras khusus, dan biaya operasional yang tinggi. Sedangkan berpartisipasi dalam POS lebih mirip seperti menyimpan uang di deposito untuk mendapatkan bunga. Hambatan untuk masuk jauh lebih rendah. Ada satu poin lagi yang sering terlewat, tata kelola. Karena keputusan di jaringan POS dibuat oleh para pemegang koin, jaringan ini cenderung bisa berevolusi dan beradaptasi dengan perubahan jauh lebih cepat. Ini adalah keunggulan kompetitif yang signifikan di dunia teknologi yang bergerak sangat dinamis. Jadi, inilah kesimpulan krusialnya. Jika prioritas utama Anda adalah keamanan yang terbukti paling tangguh dan telah bertahan lebih dari 1 dekade melawan berbagai upaya serangan, maka rekam jejak Proof of Work sampai saat ini belum ada tandingannya. Inilah pertanyaan besar yang sedang dihadapi oleh industri ini. Pilihannya ada di antara benteng yang sangat aman tapi mahal atau kota modern yang efisien tapi dengan model keamanan yang lebih baru. Memahami pertukaran fundamental ini adalah kunci bagi Anda untuk bisa membuat keputusan investasi yang cerdas ke depannya.